Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi di aplikasi SPSS. Sebelumnya, di sini saya sudah punya data penelitian dari penelitian adakah hubungan antara family environment terhadap self-efficacy mahasiswa. Ya, baiklah, kita langsung saja ke langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu adalah kita akan melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Akan dilakukan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya saya Jelisan Robani akan menjelaskan tentang uji asumsi. Sebelum kita mulai uji asumsi, kita input dulu data-data yang ada tadi ke SPSS. Kita menuju ke variable view untuk mengubah nama, kemudian label, bahkan juga dengan measurement. Di sini jangan lupa ubah labelnya dengan ketentuan yang ada. Di sini sudah saya ubah label untuk universitas, di mana satu itu untuk Universitas Negeri Jakarta, 2 itu untuk UI, 3 itu untuk UIN, 4 itu untuk UNPAD. Untuk jenis kelamin, saya coding 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Dan untuk tempat tinggalnya, saya coding 1 untuk tempat tinggal bersama orang tua dan 2 untuk yang ngekos. Setelah sudah melakukan coding dan input data-data yang ada, kita bisa mulai melakukan analisis atau uji normalitas pada data ini. Yang pertama, kita menuju ke tab Analyze, kemudian kita ke Descriptive Statistik, kita menuju ke Explore. Nah, di sini tinggal kita masukkan kedua variabel yang ada, kedua total variabel yang ada, variabel independen dan variabel dependen ke dependent list. Kemudian kita klik plot, dan kita centang normality plot with test. Kemudian kita continue, dan oke. Nah, kemudian akan muncul pada output nah di sini sudah ada terlihat outputnya di bawah, ada test of normality. Di sini karena datanya ada banyak, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai signifikansinya sebanyak 0,200 untuk dua data tersebut. Artinya nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang mana HO diterima dan HO ditolak. Artinya data tersebut bersifat normal. Setelah mengetahui bahwa kedua data bersifat normal, kita lanjut ke uji asumsi linearitas. Kita kembali ke SPSS yang tadi. Nah, untuk mencari uji asumsi linearitas, kita menuju ke tab Analyze lagi, kemudian ke Regression, kita pilih yang Curve Estimation. Nah, di sini sudah dimasukkan untuk variabel DV, self-efficacy ke kolom dependent, kemudian variabel family environment ke kolom independent. Kemudian jangan lupa di checklist model linear pada bagian bawahnya, kemudian bisa kita klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, di sini ada di bawah model summary and parameter estimates. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya sebesar 0,130, di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya data bersifat linear. Sekarang kita sudah tahu bahwa kedua data bersifat normal dan data bersifat linear. Untuk analisis selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya.
Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Sandika. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat scatter plot. Scatter plot ini berfungsi untuk mengetahui persebaran dari data tersebut. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik graph, lalu ke chart builder. Nah, di sini di galeri kalian klik scatter, lalu kalian klik yang bulat yang ada garisnya supaya bisa mengetahui bahwa garis tersebut itu positif atau negatif. Nah, lalu pada di bagian atas kalian masukkan total skor SE ke garis Y, lalu total skor FE ke garis X. Nah, setelah sudah dimasukkan, kalian klik OK. Oke, mari ditunggu, nanti akan keluar hasilnya pada data output. Ya, sudah keluar, beginilah hasilnya. Jadi, garisnya ini agak turun ke bawah sedikit, dan hasilnya ini juga terlihat dari data tersebut, bahwa hasil dari data ini menunjukkan bahwa non-korelasional. Seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ya, Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irawan. Nah, ketika ketiga tahap tadi telah dilakukan, baik itu uji normalitas, uji linearitas, dan scatter plot. Nah, kita akan masuk ke bagian uji korelasi tersebut. Nah, di dalam uji korelasi, kita akan milih salah satu di antara ketiga alat hitung yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada Pearson, yang kedua itu ada Spearman, yang ketiga itu ada Kendall-Tau. Nah, di sini kelompok kami akan menggunakan metode cara dari Pearson. Kenapa? Hal ini disebabkan karena hasil dari uji normalitas dan linearitasnya terdapat distribusi yang normal, dan uji linearitasnya itu tersebut menunjukkan terdapat hubungan linear antara variabel IV dan DV tersebut. Nah, kita akan masuk ke stepnya. Yang pertama, kita tap di bagian Analyze. Nah, langsung masuk ke Correlate, dan klik di bagian Bivariate. Nah, pada variabelnya, kita akan masukkan total skor SE dan total skor FE pada bagian variabel itu tersebut. Jika udah, kita akan centang di bagian Pearson, dan kita akan centang di bagian Detail, karena kita menguji dua variabel. Nah, terus setelah itu, klik di OK. Setelah ada klik di OK, akan muncul hasil dari apa yang telah kita cari sebelumnya. Ya, akan muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah. Dari semua langkah yang sudah dilakukan, maka kita akan mendapatkan hasil korelasi dengan signifikansi 0,130 pada SE dan FE, yang dimana ini berarti HO diterima dan HA ditolak, karena 0,130 itu lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini dapat dibilang tidak terdapat hubungan family environment terhadap self-efficacy mahasiswa. Ya, sekian dari penjelasan saya dan teman-teman saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.